Halo, selamat datang kembali di Me and Marriage bersama Tata dan juga Mbak Sari. Oke, kami masih di studio pembelajaran berkelanjutan Fakultas Psikologi Unpad. Dan kami juga bagian dari PUSDI ya Mbak ya? Ya betul, Pusat Studi Relasi Kehidupan Keluarga dan Pengasuhan Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Oke, nah lanjutin lagi nih ya ngobrol-ngobrol kita di beberapa video-video sebelumnya tentang pernikahan. Ya. Hari ini kita masih mau ngebahas setelah mempersiapkan pernikahan, maka jeng gitu ya, masuklah kita ke kehidupan pernikahan yang sebenarnya. Iya. Banyak biasanya Mbak ya cerita-cerita seru, cerita-cerita seru pasca menikah yang berhubungan baik itu dengan pasangan ya, ataupun mungkin juga dengan keluarga besar ya. Rasa-rasanya nih, kalau mainnya dirasa, rasanya udah disiapkan, tapi ternyata masih banyak kaget-kaget. Iya betul. Jadi Mbak Tata punya pengalaman apa? Pengalamanku ya Mbak ya, ada dua yang paling ku ingat. Oke. Yang pertama itu setelah aku menikah, aku masih seneng main. Teman-temanku. Sama teman, oke. Teman-teman ngegeng dulu ya. Tapi yang belum kami komunikasikan di awal adalah ternyata pasanganku berharap pasca kami menikah setiap minggu harus sowan. Ke rumah mertua. Berarti ke rumah orang tuanya dia ya? Ya, ke rumah orang tua. Di saat itu aku masih pengen main. Jadi kan ada perasaan terpaksa gitu ya. Ya betul. Nah udah tuh, itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku masih ingat banget nih Mbak, dan sering sekali ya ini menjadi contoh di dalam kelas perkembangan kehidupan keluarga di mata kuliah, salah satu mata kuliah kami di prodi psikologi S1 ya. Iya betul. Ini masalah kerupuk. Mbak Sari pasti udah hafal. As simple as kalau dulu makan bareng pasangan saat pacaran, mau itu makan di kosan, di warteg, di restoran atau dimanapun itu tidak ada masalah harus ada kerupuk atau enggak. Oke, dalam pengamatan Tata. Dalam pengamatanku selama sekian tahun pacaran gitu ya. Ternyata satu hari mertua datang tiba-tiba ke rumah dan tidak menemukan kerupuk di rumah. Tidak menemukan kerupuk di rumah. Jadi itu menjadi pertanyaan gitu ya. Loh Neng, kok gak ada kerupuk? Kan si Mas kalau makan harus ada kerupuk. Sejak kapan dia makan ada kerupuk gitu kan, di kepalaku begitu kan. Tapi ternyata buat ibu itu satu hal penting, karena itu kan menunjukkan bahwa sebagai istri kamu tahu mungkin ya di kepalanya kebiasaan, rasa sayang yang ditunjukkan dari menyiapkan makanan kesukaan. Ya betul. Jadi ternyata yang menurutku, kalau sudah pacaran sekian tahun, aku yakin masih ada aja kagetnya. Ya betul. Mungkin beda lagi ya Mbak ya ceritanya sama Mbak Sari. Ya betul kan, di setiap perkawinan itu apa yang kita alami bisa jadi berbeda dari pasangan yang lain. Kalau saya dulu kagetnya tuh mungkin masalah peletakan kain kotor mungkin ya, kalau dulu bikin kaget. Kalau saya kaget terhadap suami gitu. Jadi ternyata kalau dia bertukar pakaian kotor bisa diletakkan di mana aja gitu. Sedangkan kalau saya lumayan agak tertib karena ngekos lama mungkin ya, biasa tinggal sendiri. Kalau kita biasa tinggal sendiri di ruang yang kecil, kita kan jadinya penataan barangnya juga belajar untuk lebih apik supaya lebih terlihat bersih dan indah gitu ya. Jadi punya tempat kain kotor sendiri, dan selalu setiap kali habis berganti pakaian tuh pasti pakai kain kotor tuh diletakkan di tempatnya. Jadi pas di awal-awal memang saya kaget, dan akhirnya memang harus mengambil waktu untuk komunikasi buat ngajarin dalam tanda petik ya. Kita punya keranjang kain kotor, naruhnya di sebelah sini gitu. Bahkan kalau dulu pernah keranjangnya 2 juga dipisah gitu. Yang ini misalnya baju yang ini buat daleman misalnya gitu. Jadi dia belajar gitu untuk menyesuaikan itu gitu. Nah, kalau dia pasangan saya juga mungkin pengalaman yang dia pernah sharing ke saya tuh penyesuaian diri terhadap saya waktu di awal perkawinan itu udah terkait keluarga besar. Jadi kalau saya kan emang orang dari keluarga yang guyup ya, benar, deket ya satu sama lain. Jadi seringkali pada awal-awal pernikahan itu disibukkan misalnya mengurus tante yang mana, sepupu yang mana gitu ya. Jadi sibuk aja gitu. Nah, dia agak bingung, kenapa ya mesti ngurusin sepupu, ngurusin tante, itu kan bukan keluarga inti gitu. Nah, itu jadi hal yang perlu dikomunikasikan. Memang kita harus saling peduli, harus bentuk pedulinya apa dan seterusnya gitu. Itu sih, jadi emang unik kan, beda dari pengalamannya Tata, dan mungkin pasangan-pasangan lain yang menikah punya
cerita cerita yang beda sendiri ya mungkin di ya Mbak ya. awal-awal perkawinan ya 1-2 tahun awal-awal pernikahan. 1-2 tahun pernikahan gitu ya, Mhm. awal-awal kan memang kalau misalnya kita lihat dari tugas perkembangan gitu ya Mbak ya, Iya. saat pasangan baru menikah, ini pernah kita bahas juga nih Mbak Iya di di kelas salah satu video video Zoom ya berarti ya, pembelajaran, betul-betul. betul, judulnya 7 tahapan perkembangan Ya, keluarga, nanti boleh dilihat di situ ya. ya. Bukan salah satu, tugas perkembangan utama dari pasangan yang baru menikah Mhm. itu adalah penyesuaian, Iya baik betul. itu pada pasangan maupun ke keluarga Iya. besarnya. Termasuk mungkin daily Daily life, daily life. activities ya. Iya. Heeh, dan itu bisa jadi stres kan Mbak, Iya, betul, hal-hal betul. kecil tapi itu ditemukan berulang tiap hari dan gak berubah-berubah Iya, rasanya ya, betul, sampai betul. akhirnya kita ajarin Iya, gitu iya. ya. Gimana tuh Mbak supaya lagi-lagi ya, gimana caranya supaya oke kita udah kenal pasangan, rasanya sudah kenal pasangan, sudah diskusi, sudah mempersiapkan, tapi ternyata jreng-jreng ketemu Tetap kejutan kaget. lagi Ya, gitu, betul, tetap betul. ada kagetnya. Supaya mulus penyesuaian pemenuhan tugas perkembangan ini, apa nih yang bisa kita lakukan? Oke. Mungkin kita kasih contoh sedikit ya, daily activity atau daily life yang tadi itu bikin sulit tuh sebenarnya kayak apa? Contohnya kayak gini, tadi itu apa, kain kotor, terus tadi apa ya, makanan yang disukai dan tidak Yes. disukai ya, itu mungkin bisa beda. Juga jam tidur kalau pengalaman saya. Jadi misalnya ada orang mungkin yang kebiasaan tidurnya tertib banget jam 8 malam, jam 9 malam, tapi ada orang yang mungkin kebiasaannya itu karena bekerjanya baru malam abis isya, dia tidurnya jadi jam 2 apa jam 3 gitu ya. Itu juga penyesuaian diri yang sulit biasanya satu sama lain. Terus misalnya cara penggunaan toilet duduk iya atau benar. toilet jongkok itu juga penyesuaian karena nanti akan bingung ngedesain rumahnya pakai toilet kayak gimana gitu ya. Terus juga penyesuaian daily itu yang sulit itu misalnya tidur dengan lampu terang atau iya. lampu gelap. Itu juga Benar. ya. Terus pagi-pagi aktivitinya apa? Bangun jam berapa? Pertama kali ngapain? Mandi dulu atau langsung sholat atau ibadah gitu ya. Kebiasaan sarapan atau enggak? Itu juga Menunya tuh, apa? kebiasaan sarapan atau Ya enggak. betul. Terus juga kebiasaan peletakan barang-barang di rumah. Ya. Itu juga hal yang kecil tampak sepele, tapi sebenarnya ketika kita tinggal dalam satu atap itu jadi hal yang sangat penting dan perlu disepakati supaya pada ruang-ruang di rumah kita itu semuanya terasa nyaman. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang merasa kepentingannya atau kebutuhannya di ruangan di rumah itu tidak diakomodasi. Itu perlu diselaraskan gitu. Caranya gimana? Awal-awal sih biasanya mengamati ya. Iya Saya benar. gimana, dia gimana gitu. Sesudah itu kalau misalnya memang berbeda dikomunikasikan. Baiknya gimana? Dicari jalan tengahnya. Gitu. Sesudah dikomunikasikan dicobalah hal yang baru itu. Kesepakatan tadi itu. Lalu saling menimbang dan merasa aja dengan perubahan itu apakah sudah lebih tenang, lebih senang, lebih happy, lebih sama lain. Iya, gitu ya. Jadi mengevaluasi ya kesepakatan yang udah dibuat. Dan sesudah itu step berikutnya kalau masih bisa ada lagi yang diperbaiki. Tapi langkah yang paling penting sebenarnya adalah acceptance, menerima perbedaan. Jadi kadang-kala nggak semua perubahan itu harus berubah total gitu ya. Misalnya yang jam tidurnya memang jam 2 malam gitu, terus diminta tidur jam 8 malam bingung biasanya. Ya, Tapi mungkin dan ditarik itu maju beda. jadi jam 11 mungkin masih oke, dia mungkin masih bisa belajar untuk itu. Jadi mungkin yang satu tidurnya agak mundur sedikit jadi jam 10, yang satu mulai tidur jam 11, mungkin itu jalan tengah gitu. Atau misalnya yang tadi lampu terang, lampu gelap, pakai lampu tidur tapi di sisi yang membutuhkan lampu, Terang. orang yang membutuhkan terang gitu ya. Atau kalau sarapan misalnya acceptance bahwa mungkin aja istri harus masak sarapan untuk suaminya karena suaminya yang biasa untuk sarapan pagi. Menu juga didiskusikan, menu mana yang paling enak bagi kedua belah pihak. Jadi mencoba mengkomunikasikan, mencoba perilaku baru yang itu sesuai dengan kesepakatan dan kemudian belajar untuk acceptance. Kebayang saya itu langkah praktisnya kalau mau penyesuaiannya agak mulus. Yes, kompromi ya Mbak ya. Ya, dan waktu jadi catatannya mungkin ya. Maksudnya nggak bisa, perubahan itu nggak bisa terjadi
dalam sehari atau dalam seminggu ya, itu memang kerasa banget itu. ya mesti sabar dengan waktu dan kasih kesempatan buat masing-masing untuk berubah, mencoba ya. Mencoba berubah, dan kalau itu sudah melibatkan keluarga besar artinya model komunikasinya juga diperlebar lagi Ya gitu ya. betul. Bisa bersepakat apakah kita si individu yang menyampaikan Ya, atau mungkin minta bantuan gitu Iya, ya, saat manakala itu memang terlalu pelik dan nggak bisa diselesaikan berdua. Iya, jadi misalnya ada perkataan atau perilaku mertua mungkin ya yang menyinggung kita gitu, terus kita merasa nggak nyaman, terus baiknya siapa yang menyampaikan ketidaknyamanan kita itu, apakah diri kita sendiri apa pasangan kita yang merupakan anak kandung dari beliau gitu, misalnya kayak gitu. Itu bisa disepakati ya, gimana pola yang enak, gimana caranya perasaan tidak nyaman kita tersampaikan tapi orang tua kita atau mertua kita juga nggak tersinggung gitu, sehingga adem ayem gitu lah si pasangan baru ini. Nggak jadi cikal bakal konflik berkelanjutan ya Mbak betul. ya. Oke. Nah sebenarnya kalau didengarkan rasanya memang keyword utamanya adalah komunikasi ya Mbak. Iya itu apa ya, Modal kayak dasar. betul, kompetensi dasar kalau bahasa lebih canggihnya ya. Jadi modal dasar, kemampuan dasar yang harus dicoba, dilatih, karena itu kan bukan kemampuan yang kita dapat dari lahir ya. Jadi itu memang kemampuan yang kita akan bisa setelah kita mencoba, berlatih terus menerus. Dan kalau kita berkomunikasi atau kita berkompromi gitu ya, dalam rangka kompromi menyesuaikan antara kebutuhan kita, kebutuhan pasangan atau keluarga besar, nggak bisa hanya dari 1 event 2 event ya Mbak, pasti betul. Sepanjang kehidupan perkawinan itu sendiri. Dengan catatan perlu menyengaja sebenarnya membangun pola-pola aktivitas yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi. Jadi kayak tadi Mbak Tata cerita pengalaman berkunjung ke orang tua atau mertua. Memang kalau kita baru pasangan yang menikah perlu untuk membangun rutinitas itu. Tapi pengen lain juga. Tinggal nunggu aja berapa lama di rumah mertua, berapa lama main gitu. Tapi semuanya keceklis. Kenapa? Karena dengan pola aktivitas yang terjaga dan tanda petik rutin, kita juga akan melatih tadi itu kemampuan komunikasi kita, sehingga dari waktu ke waktu kemampuan komunikasi ini meningkat dengan komunikasi dengan ipar, dengan orang tua, juga dengan pasangan. Jadi perlu ada aktivitas bersama, misalnya dengan pergi kemana atau cuma di rumah tapi ngobrol gitu ya, atau aktivitas di rumah masak bareng, piknik di rumah. Itu tiap keluarga punya cara sendiri biasanya, tapi upayakan di dalam aktivitas bersama itu ngobrolnya juga ada dan lumayan banyak gitu, karena dari situ yang akan meningkatkan tadi kemampuan komunikasi, juga meningkatkan bonding ya, kelekatan emosi dengan tiap anggota keluarga. Dalam ngobrol sambil mengasah keterampilan dan juga tadi kelekatan. Ini kayaknya salah satu topik yang dibahas di buku yang belum jadi. Oke, kita tunggu nanti ya kalau udah selesai ditulis yang sedang kami tulis dan belum selesai ini ya. Oke, saya jadi inget Mbak, tagline yang sering kali Mbak Sari pakai gitu ya, manakala Mbak Sari atau tim kami mengisi premarital class gitu ya, bahwa sekolah itu bahwa menikah itu seperti sekolah gitu ya Mbak ya. Sekolah sepanjang hidup ya. Gitu. Kenapa tuh Mbak? Tagline itu sebenarnya juga dipakai oleh banyak, juga bukan banyak ya, oleh beberapa marriage counselor ya kalau sepengetahuan saya. Kalau pada kita, seingat saya pada tahun 2016-2017, tagline itu dipakai pertama kali untuk menggambarkan bahwa pada kehidupan pernikahan itu sebenarnya kita selalu memperoleh ilmu. Ilmu itu bisa dari pengalaman yang kita alami bersama pasangan, tapi juga pengalaman yang kita alami bersama anak kalau kita punya anak, dan pengalaman bersama keluarga-keluarga kita, anggota keluarga yang lain gitu, keluarga besar gitu. Jadi pernikahan itu sama seperti sekolah karena dia sumber ilmu. Nah, tapi dia bukan cuma memberikan ilmu, tapi juga memberikan ujian. Betul. Nah, kalau kita sekolah kan, kalau ujian pasti ada dong yang kita keluarkan kemampuan kita gitu ya, ingatan kita gitu ya. Nah, di pernikahan juga sama gitu. Saat ujian terjadi, saat cobaan terjadi, kita harus ngeluarin semua ilmu yang kita punya, termasuk tadi si komunikasi itu, atau penyelesaian konflik, atau kemampuan kita untuk fleksibel menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, termasuk dengan tiap-tiap ujian atau cobaan itu gitu. Jadi sama seperti sekolah,
karena ujian bisa datang kapan aja, kuis bisa datang kapan aja, maka kita juga harus rajin untuk selalu mengupdate ilmu kita gitu. Jadi setelah kita menikah pun kita bisa ikut kajian atau ikut seminar yang membahas topik-topik tentang pernikahan dan kehidupan keluarga, pengasuhan anak gitu. Kenapa dengan ilmu yang cukup pada saat ujian datang kita juga bisa ngeluarin respon perilaku yang lebih sesuai untuk mengatasi ujian atau cobaan hidup itu gitu, kebayangnya sih Kak. Itu filosofis dasar sebenarnya Mbak ya dari menikah dan kehidupan pasca pernikahan. Nah mungkin yang berikutnya nanti kapan-kapan kita juga ngebahas kalau bicara menikah biasanya lekat dengan anak. Iya betul, dengan adanya anak ya, karena kalau kita tinggal di Indonesia kadangkala orang tua sangat berharap bahwa setelah menikah nggak lama kemudian pasangan baru ini akan punya momongan. Jadi biasanya kalau udah 6 bulan menikah mulai ada tuh pertanyaan dari keluarga ya di acara-acara besar biasanya juga udah mulai isi belum gitu. Kalau udah setahun menikah kapan rencananya punya anak. Nah jadi pertanyaannya ada gradasinya gitu bergantung waktunya, waktu bertanyanya gitu ya, dan usia pernikahan gitu. Jadi kayaknya nextnya gitu ya, kapan-kapan kita akan kembali lagi untuk membahas topik pernikahan dan juga anak di dalam kehidupan keluarga. Jadi tetap stay ya bareng sama kita di Me and Marriage. Saya Tata dan juga Mbak Sari. Kami pamit dulu, sampai jumpa lagi. Dah.